Halo guys, selamat datang kembali di konsultasi kasus hukum perdata tentang bisnis. Video ini berisi mengenai kasus hukum seseorang yang telah ditipu rekan bisnisnya. Korban penipuan ini berusaha mendapatkan uangnya kembali, akan tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Lalu bagaimana dengan solusinya? Nah, untuk menjelaskannya, Sari akan jelaskan dalam bentuk animasi ya, agar kalian lebih mudah untuk menangkap konstruksi hukum penyelesaian masalahnya. Oke, jadi kasus hukum dimulai pada saat Odi dan EU bekerja sama dalam bisnis properti. Mereka mengikatkan diri dalam hubungan hukum dengan membuat perjanjian. Perjanjian ini dibuat di luar negara Indonesia dalam bentuk collateral loan dan perjanjian jaminan hutang. EU pada saat itu sangat percaya pada Odi. Nah, singkat cerita, EU kemudian meminjami Odi sejumlah uang sebesar 2 miliar rupiah. Dan Odi memberikan jaminan berupa sertifikat tanah seluas 5.000 meter persegi. Dan para pihak antara Odi dan EU telah menandatangani collateral loan pada bulan Maret. EU dalam memberikan pinjaman sangat teliti dan dia mempunyai alat bukti berupa slip, transfer rekening, kwitansi, dan tanda terima lainnya, sehingga jumlah total keseluruhan yang EU pinjamkan kepada Odi sejumlah 2 miliar rupiah. Bahwa setelah jatuh tempo peminjaman berakhir, EU mencoba berulang kali untuk meminta agar Odi segera mengembalikan uang yang dipinjamnya, akan tetapi Odi selalu menghindar. Bahkan beberapa kali Odi tidak mengangkat maupun membalas telepon EU. EU sudah berusaha menagih uang dengan cara baik-baik, akan tetapi Odi tetap tidak ada respons maupun usaha untuk mengembalikan uang milik EU yang telah dipinjamnya. Nah begitu guys, kurang lebihnya peristiwa yang terjadi pada EU. Yang menjadi pertanyaan EU adalah, collateral loan dibuat di luar negara Indonesia. Apa solusi agar uang EU kembali kepadanya? Nah, untuk solusi hukum itu ada beberapa solusi ya. Khusus untuk video ini, Sari memberikan jalan keluar dengan menggunakan solusi hukum secara keperdataan melalui pengajuan gugatan di pengadilan negeri. Karena pada kasus yang dialami EU memuat unsur-unsur wan prestasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Untuk detailnya, simak video ini sampai dengan selesai ya, agar kalian mendapatkan informasi secara utuh dan tidak terpotong. Bahwa untuk kasus hukum yang dialami oleh EU ini sudah sangat jelas ya. Sengketa hukumnya yaitu adanya peristiwa pinjam meminjam uang antara EU dan Odi dengan jaminan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama Odi dengan luas 5.000 meter persegi yang dibuktikan dengan collateral loan. Walaupun perjanjian dibuat di luar negara Indonesia, objek sengketa jaminan ada di wilayah Indonesia, dan Odi sebagai pihak yang akan digugat juga merupakan warga negara Indonesia. Jadi untuk solusi masalah ini, salah satunya adalah melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. Oke, dalam hal kasus hukum di video ini, EU adalah orang yang diduga telah dirugikan ya oleh Odi, dikarenakan Odi tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari EU. Lalu karena EU sebagai pihak korban, maka dia mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena telah dirugikan. Adapun kerugian yang diderita oleh EU diantaranya yaitu kerugian material maupun kerugian imaterial. Nah, dari kerugian tersebut EU mempunyai hak juga untuk mengajukan gugatan kepada Odi juga permohonan sita jaminan dengan dasar alat bukti collateral loan dan perjanjian seperti itu. Kemudian cara membuat gugatannya yaitu dengan menggunakan dasar hukum, yaitu sebagaimana tersebut pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dan pada hukum perdata juga dikenal adanya asas pacta sunt servanda. Nah, dari dasar hukum tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembuatan yang akan dibuat oleh EU. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah dasar wan prestasi yang telah dilakukan oleh Odi. Apakah Odi telah melakukan perbuatan tersebut?
Oke, jadi untuk menggugat seseorang yang telah diduga melakukan one prestasi, pahami terlebih dahulu ya, bahwa dalam hukum perdata dikenal 3 keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan one prestasi. Yaitu yang pertama, memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi keliru atau tidak sesuai. Yang ketiga, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Nah, dari ketiga keadaan tersebut, jika dihubungkan dengan video ini, terdapat fakta hukum bahwa Odi tidak dapat membayar pinjaman sesuai dengan tempo waktu yang telah diperjanjikan. Tentunya hal tersebut harus dapat dibuktikan ya. Dalam hal di video ini, EU mempunyai alat bukti, yaitu pertama collateral loan dan perjanjian pinjaman dengan agunan. Kemudian sertifikat hak milik atas nama Odi sebagai objek jaminan pinjaman. Kemudian juga beberapa bukti transfer pengiriman sejumlah uang dari EU kepada Odi yang total keseluruhannya yaitu kurang lebihnya adalah 2 miliar rupiah. Nah, dari alat bukti yang telah disebutkan dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat gugatan perdata. Sedikit Sari memberikan tips untuk kalian ya dalam berbisnis. Usahakan saat kalian terikat dalam kerjasama bisnis, kalian punya alat bukti. Bisa berupa perjanjian, nota-nota, bukti transfer pengiriman uang, dan hal-hal lain terkait bisnis yang sedang kalian jalani. Dokumentasi alat bukti tersebut sangat penting ya guys untuk kalian, dengan fungsi untuk menjaga kalian dari kemungkinan permasalahan hukum yang tidak diinginkan. Dan fungsi dari alat bukti ini adalah untuk membuktikan benar atau tidaknya kalian dan berfungsi untuk membuat terang suatu perkara jika terjadi permasalahan hukum. Kemudian dasar untuk membuat gugatan juga tersebut pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu sebelum Sari uraikan, jangan lupa klik like dan subscribe ya agar bisnis kalian semakin terhindar dari permasalahan hukum dan kalian selalu sukses. Oke, syarat sahnya perjanjian yang pertama, yaitu adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan ini berisi mengenai persetujuan para pihak yang mengadakan perjanjian. Tentunya perjanjian ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian syarat pertama, jika dihubungkan dengan kasus di video ini sudah jelas bahwa EU dan Odi saling bersepakat untuk membuat collateral loan dan pinjaman dengan agunan yang telah ditandatangani para pihak pada bulan Maret. Kemudian pada perjanjian tersebut EU sepakat memberikan pinjaman sebesar kurang lebihnya 2 miliar rupiah dan Odi juga memberikan jaminan sertifikat hak milik atas namanya dengan luas tanah kurang lebihnya 5.000 meter persegi. Kemudian dengan adanya collateral loan tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu EU meminjamkan uang dan EU juga mempunyai hak untuk melakukan penagihan. Sedangkan Odi sebagai peminjam, dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut berikut dengan bunga dan denda keterlambatan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kemudian syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu adanya kemampuan untuk membuat perjanjian. Nah, berdasarkan pada pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang dianggap tidak mampu membuat perjanjian adalah yang pertama, anak yang belum dewasa, yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang ketiga, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Nah, untuk syarat yang kedua ini jika dikomparasikan dengan fakta yang terjadi sebenarnya, terungkap bahwa EU dan Odi adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu karena mereka telah dewasa serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Lalu syarat syahnya perjanjian yang ketiga yaitu adanya objek yang diperjanjikan.
Nah, untuk syarat yang ketiga ini jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi berdasarkan pada collateral loan dan pinjaman dengan agunan, pada perjanjian tertera atau tercantum bahwa EU memberikan pinjaman uang untuk bisnis properti sebesar 2 miliar rupiah kepada Odi, dan Odi memberikan jaminan tanah berupa sertifikat hak milik dengan luas 5.000 meter persegi. Nah, berdasarkan pada fakta tersebut, objek atau suatu hal tertentu telah terpenuhi ya. Selanjutnya yang terakhir, syarat sahnya perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang halal. Selanjutnya syarat yang keempat ini jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, perjanjian yang dibuat EU dan Odi bukanlah mengenai sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum ya. Oke, begitu guys penjelasan hal-hal mengenai solusi permasalahan hutang piutang yang tidak dibayar melebihi tempo waktu yang telah diperjanjikan. Saya tekankan sekali lagi ya, yang terpenting dalam melangkah pada jalur hukum adalah siapkan alat bukti untuk membuat terang suatu perkara. Dan pada video ini Sari ulangi sekali lagi bahwa Sari tidak membenarkan dan atau menyalahkan suatu perbuatan ya, karena bukan kapasitas Sari untuk menghakimi suatu perbuatan. Sampai ketemu pada konsultasi kasus hukum selanjutnya. See ya.